Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hamdal Qur'an. Ikhwan fillah assalamualaikum, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada calon-calon dhaifur rahman, tamu-tamunya Allah yang terhimpun dalam jamaah IPAI Kota Surakarta yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih beraktivitas untuk pelatihan manasik haji yang insyaallah semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kekuatan iman dan Islam. Motivasi kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'inali kalimatillah, meninggikan nama-nama Allah, dan juga kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin amin Allahumma amin. Ikhwan fillah arsyadakumullah. Ada sebuah hadis yang insya Allah dapat membekali di dalam perjalanan kita, menambah kekhusyuan kita di dalam beribadah. Dalam sebuah musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, juga para imam-imam ahli hadis lainnya, terdapat sebuah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu diberitakan bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu bertanya dan memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa daripada yang ditanyakan oleh seseorang tersebut? Mari kita simak bahwa apa yang diminta daripada seseorang tersebut begitu pentingnya, karena untuk membekali daripada apa yang menjadi bekal hidupnya untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat. Ikhwanu fillah arsyadakumullah. Orang tersebut tergopoh-gopoh bersegera agar diberikan yakni nasihat kepada dirinya. Dalam hadis itu berbunyi, "A'idni aujis." Berikanlah kepada kami ya Rasulullah sebuah nasihat yang singkat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, "Alimni wa audi." Berikanlah kami pengajaran dan bekalilah kami akan perjalanan hidup kami. Maka apa yang menjadi sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau bersabda, "Idza kunta fi shalatika fa shalla salatan maudi'an." Manakala engkau akan melaksanakan sholat, maka anggaplah bahwa sholat itu adalah sholat yang terakhir bagimu. Ikhwan fillah arsyadakumullah. Pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu singkat, berkaitan dengan apa yang menjadi kewajiban kita selaku hamba Allah, sebagaimana pagi hari ini dan juga pada waktu saat ini. Bukankah sholat adalah sebuah bekal yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul mahsyar, di mana para makhluk seluruhnya dikumpulkan di dalam sebuah alam yang begitu lebar, tidak ada bukit, tidak ada penghalang, di mana suara yang paling utara bisa didengar oleh suara yang paling selatan, dan orang yang berkata di sebelah timur bisa didengar daripada orang yang ada di sebelah barat. Bahwa seluruh bermiliar-miliar manusia akan berkumpul di sana. Maka apa yang akan ditanyakan yaitu tentang sholat kita. Ikhwanu fillah arsyadakumullah. Kalau kita menganggap bahwa sholat kita adalah sholat yang terakhir, tentu saja kita harus memperhatikan bagaimana dengan pakaian kita.
Bagaimana dengan makan minum kita? Dan bagaimana dengan cara wudhu kita sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Juga apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi pelajaran dalam kitab sifat-sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita meluruskan niat kita dari takbiratul ihram hingga sampai salam, ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala didengar, pernyataan kita di hadapan Allah disaksikan oleh para malaikat. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sama di ketika kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Pernyataan tidak memusyrikkan daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan disaksikan. Maka ketika seseorang menganggap bahwa sholat kita adalah sholat yang terakhir, bagaimana ketika ada sebuah contoh seorang istri akan berpisah dengan suaminya, seorang anak akan berpisah dengan orang tuanya, sahabat yang begitu akrab akan meninggalkannya. Tentu segala curan-curan hati akan kita eksplorasi sesuai dengan apa, supaya beban-beban kita bisa terekspor daripada apa yang menjadi kewajiban kita. Itu adalah sebuah contoh pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pesan yang kedua adalah apa? Wala takallama bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah kamu mengeluarkan sebuah kata-kata yang dimana dengan kata-kata itu engkau akan menghapus esok pagi. Maksudnya apa? Supaya kita kalau berbicara itu berpikir dahulu, apakah ini menyakitkan kepada orang lain, apakah akan merugikan kepada diri sendiri. Jangan-jangan setelah kita mengeluarkan sebuah kata-kata, namun esok harinya kita memohon maaf pada apa yang kita keluarkan kata-kata itu. Ikhwan widin arsyadakumullah. Media sosial begitu ramai, bertebaran fitnah-fitnah. Dan kita selalu disuguhkan dengan berita-berita yang hoax. Tinggal bagaimana kita menyaksikan, apakah kita justru ikut daripada apa yang menjadi amal sayyah kita, bukan amal jariah yang baik, namun justru keburukan kita ikut menebarkan daripada hal-hal yang tentunya akan merugikan kita semuanya. Telah banyak fitnah-fitnah akhir zaman yang muncul, dan itu adalah sebagai ujian bagi kita semuanya. Manakala hati-hati kita harus tulus, ikhlas dalam mardhatillah, yakni untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hal yang baik menurut kita, namun sebenarnya Allah benci. Namun sebaliknya manakala kita tidak menyukainya, namun Allah suka. Ini adalah sebuah hal yang harus kita renungkan seperti pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wajma'il ilyasa amma fi aidin nas. Janganlah kau iri, janganlah kau dengki, janganlah engkau sewat, janganlah engkau itu memberikan sebuah penilaian yang selalu negatif kepada orang lain. Anggaplah bahwa diri kita itu penuh dosa, diri kita itu penuh kekurangan, diri kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan orang itu. Kalau sudah merasa yang demikian, kita selalu menjunjung tinggi, menghormati sebagai adab kita dalam bergaul dan berorganisasi serta berkomunitas di arena yang tentu saja setiap komunitas kita ikuti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani yang telah disahihkan oleh Imam Albani. Maka inilah tiga pesan sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada
apa yang tadi kami sampaikan, yaitu seseorang yang datang supaya minta dinasihati, supaya minta diberikan pelajaran agar dia bisa selamat dalam kehidupan, bisa ada di dunia wa sa'adati fil akhirah. Demikian renungan pagi ini, semoga memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafasin la tasfa' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghadabatil dain wa qahri rijal. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbila wa qalban saliman bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Anta walina fid din wad dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wal hiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala halatin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ya fatah ya alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.